Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 7 dengan materi kami 7.5, 7.6, dan 7.7. Dengan anggota kelompok saya sendiri Dina Anggraini dengan ujung NIM 009 dan dua rekan saya Widya Rahmita dengan ujung NIM 025 dan Nelly Agustin Simalango dengan ujung NIM 031. Contoh 7.5 perluas trinomial A tambah B tambah C pangkat 3. Nilai yang mungkin diperoleh dari N1, N2, N3 adalah 3,0,0, 0,3,0, 0,0,3, 2,1,0, 2,0,1, 1,2,0, 1,0,2, 0,2,1, 0,1,2, 1,1,1. Di sini kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, untuk menentukan nilai dari n faktorial, kita bisa menggunakan n1 tambah n2 tambah n3 dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan rumus n faktorial per n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial dan seterusnya. Di sini kita bisa menggunakan rumus n1 tambah n2 tambah seterusnya untuk mendapatkan nilai n faktorial tadi dengan menggunakan rumus tersebut. Yang pertama, kita lihat misalkan 3,0,0. Kita anggap 3 itu sebagai N1, 0 sebagai N2, dan 0 lagi kita anggap sebagai N3. Maka kita dapatkan 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. Selanjutnya ada 0,3,0. Kita anggap 0 sebagai N1, 3 sebagai N2, dan N3 sebagai 0. Maka jawabannya 0 tambah 3 tambah 0 sama dengan 3. Begitupun seterusnya. Jika kita lihat sudah kita jabarkan atau kita buktikan dari rumus tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam soal tersebut kita memperoleh atau kita dapat menentukan nilai dari n faktorial itu sama dengan 3. Di sini karena kita ingin membuktikan ataupun mencari nilai dari koefisien multinomial yang berbeda, kita perlu yang namanya pembuktian. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan rumus dari n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali dengan n3 faktorial. Tadi yang pertama tadi kita dapatkan bahwa nilai dari keseluruhan n1, n2, n3 tadi yaitu nilai n faktorialnya sama dengan 3. Jadi kita bisa menggunakan contoh yang pertama, 3 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 0 faktorial dikali dengan 0 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu nilainya 1, 0 faktorial itu nilainya 1, jadi nilai semuanya 6 per 6 sama dengan 1. Berikutnya tadi ada 0,3,0. Didapatkan bahwa 3 faktorial per 0 faktorial 3 kali 3 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 3 faktorial kan 3 dikali 2 kali 1. 0 faktorial nilainya 1, 3 faktorial nilainya 3 dikali 2 dikali 1. 0 faktorial nilainya sama dengan 1. Maka didapatkan jawabannya 6 per 6 sama dengan 1. Begitupun juga dengan 0,0,3. Yang kedua itu ada 2,1,0. Itu hasilnya berbeda dengan yang pertama dan kedua yang ketiga. Tadi kan dia jawabannya 1, di sini dia jawabannya 3. 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial. Maka didapatkan 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6.
2 faktorial sama dengan 2 kali 1, 1 faktorial nilainya 1, 0 faktorial nilainya 1. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitupun yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan itu nilainya sama. Semuanya jawabannya 3. Berikutnya ada yang 1,1,1 itu berbeda jawabannya dengan yang pertama dan yang keempat tadi. 3 faktorial sama dengan 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Nilai dari 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1 itu sama dengan 6. 1 faktorial 1 dikali 1 dikali 1. Maka 6 per 1 itu nilainya sama dengan 6. Jadi itulah cara pembuktian untuk mencari koefisien multinomial yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan dari jawaban tadi kan ada yang sama kan, 1 ada 3 buah, yang 3-nya ada 6 buah. Itu kita bisa menggunakan 1. Tadi kita menggunakan yang pertama 3 faktorial per 3 faktorial 0 faktorial 0 faktorial itu nilainya 1. 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial 0 faktorial, yang keempat nilainya 3, dan yang terakhir itu kita mendapatkan nilai 6. Itu nilainya dia berbeda dengan yang lain karena dia hanya 1, jadi kita gunakan itu 3 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial nilainya sama dengan 6. Oleh karena itu maka kita dapatkan A tambah B tambah C pangkat 3. Itu kita bisa menyederhanakan dengan sifat-sifat operasi bilangan bulat, maka kita akan mendapatkan nilainya sama dengan dalam kurung A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 tambah dengan 3 dalam kurung A pangkat 2 dikali B ditambah A pangkat 2 dikali C ditambah AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 ditambah B pangkat 2 C ditambah BC pangkat 2 tutup kurung dan ditambah 6ABC. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan contoh 7.6. Carilah jumlah deret dari jumlah 1 per R dikali R tambah 1 dengan nilai R sama dengan 1 sampai dengan R sama dengan N. Ini sama dengan 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah seterusnya sampai 1 per N kali N tambah 1. Istilah umumnya dapat kita tulis sebagai berikut ya. Di sini 1 per R kali R tambah 1 bisa kita jabarkan menjadi 1 per R dikurang 1 per R ditambah 1. Nah, maka dari itu kita bisa tuliskan jumlah 1 per R dikali R ditambah 1 dengan nilai R sama dengan 1 sampai dengan R sama dengan N. Bisa kita lihat bahwa bisa kita jabarkan menjadi jumlah 1 per R dengan nilai R sama dengan 1 sampai dengan R sama dengan N dikurang jumlah 1 per R tambah 1 dengan nilai R-nya sama dengan 1 sampai dengan R sama dengan N. Di sini seperti yang kita tahu, nilai R sama dengan 1. Sehingga kita buat sini jadi 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah lagi 1 per 3 sampai dengan seterusnya sampai 1 per N. Lalu dikurang dengan di sini nilai R juga sama dengan 1. Nah, di sini R-nya ditambah 1 lagi. Sehingga di sini R nilainya 1 ditambah dengan 1. Maka dapatlah hasilnya di sini 2. Begitupun dengan seterusnya. Di sini berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sampai dengan seterusnya
Di sini ditambah 1 per N ditambah 1, N ditambah 1. Maka ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Salah ya. Nih. Ini bisa kita coret. Sehingga kita akan mendapatkan 1 per 1 kurang dengan 1 N ditambah 1. 1 bagi 1 kan sama dengan 1. Kurang 1 per N ditambah dengan 1. Nah, di sini nilai ini bisa kita sederhanakan menjadi N per N ditambah 1. Caranya dengan menyatukan kedua pecahan dengan denominator yang sama. Di sini denominator yang sama adalah N ditambah dengan 1. Jadi sebelum kita dapat ini, buat di sini, N ditambah 1, per N ditambah dengan 1 dikurang dengan 1 per N ditambah dengan 1. Ya. Pindah ke sini. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan sama banget ya. 1 N ditambah dengan 1 dikurang 1 per N ditambah dengan 1. Maka kita akan dapat nilainya 1 dikurang 1 kan sama dengan 0. Jadi 0 nggak perlu kita tulis lagi. Jadi kita akan mendapatkan bentuk yang sederhana dengan nilai N per N ditambah dengan 1. Nah, bentuk ini tadilah yang sama dengan ini. Jadi begitulah cara mendapatkan nilai N per N ditambah dengan 1. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan cara penyelesaian example 7.7. Dalam rangka menemukan jumlah n, suku pertama dari deret 2.5 ditambah 3.7 ditambah 4.7 dan seterusnya. Kita perlu mengidentifikasi rumus umum, yaitu general term dari deret tersebut. Rumus umumnya diberikan oleh UR sama dengan R ditambah 1, 2R ditambah 3 untuk R sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun langkah-langkah menemukan jumlah n suku pertama dari deret, yaitu yang pertama menemukan rumus umum terlebih dahulu, yaitu general term. Rumus umumnya adalah UR sama dengan R ditambah 1, 2R ditambah 3 untuk nilai R mulai dari 1 hingga N. Yang kedua, menyusun rumus umum dalam bentuk sederhana, mengembangkan dan menyusun rumus untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu U sama dengan 2R kuadrat ditambah 5R ditambah 3. Yang ketiga, menyusun rumus untuk jumlah suku pertama, menggunakan rumus umum untuk jumlah suku pertama dari deret. Sum NR per 1 UR sama dengan 2. Sigma NR sama dengan 1 R ditambah 1 tambah 3 sigma NR sama dengan 1 R ditambah 3.
sigma NR sama dengan 1 per 1. Yang keempat, menghitung suku pertama deret atau sum. Menyusun rumus dalam bentuk yang lebih dihitung dengan mudah. Sum NR sama dengan 1 UR sama dengan 2. 1 per 3N, N ditambah 1, N tambah 2, tambah 3. 1 per 2N, N tambah 1 ditambah 3N. Yang kelima, menyederhanakan rumus. Menyederhanakan rumus menjadi bentuk yang lebih rapi. Sum NR sama dengan 1 UR sama dengan 1 per 6N, 4N kuadrat ditambah 2N sama dengan 35. Nah, dengan angka-angka ini kita dapat menghitung jumlah N suku pertama dari deret tersebut. Semoga penjelasan ini dapat membantu.